Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullah. buat mahasiswa. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan dari mata kuliah rangkaian logika dan digital, ya. Jadi ini sesi langsung menggunakan Gmeet. Silakan Anda tanyakan hal-hal yang nanti Anda butuhkan untuk ujian Anda, ujian akhir Anda ya. Silakan Pak, saya berikan waktu dan tempat Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya usul dulu Pak Febri. Ya. Saya usul di screenshot dulu, tampilkan live wajah semua dulu. Oke. Di screenshot. Nanti 3 kali, yang tengah-tengah nanti sekali lagi, kemudian nanti di akhir. Ayo, kameranya dibuka dulu, mau di absen di awal, nanti di tengah sama di akhir. Seperti itu ya Pak Surya ya? Ya, ya. Oke Pak, ini Pak. Ya. Oke. Silakan dilanjut Pak. Oke. Baik, jadi sebagaimana yang sudah saya permaklumkan di WA Group dan juga tadi sudah ditekankan ulang oleh Pak Febri, bahwa hari ini adalah hari terakhir perkuliahan. Sebetulnya sudah bonus pertemuan ke-17 ya. Pertemuan ke-16, karena mestinya 16 itu termasuk UAS. Nah, tapi kita UAS nanti menjadi yang ke-17. Jadi hari ini yang ke-16. Jadi sebetulnya sudah bonus ini. Jadi karena itu pada kesempatan pertemuan yang terakhir, yang sekaligus merupakan tambahan bonus ini saya lebih maksudkan untuk memberikan kesempatan sekali lagi dan sekaligus yang terakhir bagi mahasiswa untuk memaksimalkan persiapan-persiapan UAS-nya. Berbagai hal yang terkait persiapan UAS, termasuk juga berbagai hal yang terkait dengan perkuliahan sepanjang 1 semester ini. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin lebih diperjelas, dipertanyakan, terutama yang menyangkut materi perkuliahannya, agar pada kesempatan ini dimaksimalkan, saudara manfaatkan, karena ini adalah kesempatan terakhir. Setelah itu nanti sudah tinggal terima nilai saja, nggak ada kesempatan perbaikan lagi gitu. Jadi sejak awal perkuliahan ada hal-hal yang ingin saudara pertanyakan, diperjelas lagi di sini, silakan. Jadi saya tidak lagi memberikan materi apapun pada pertemuan terakhir ini. Saya hanya ingin responnya saudara. Saya hanya ingin menanggapi hal-hal yang ingin saudara ataupun yang ingin saudara diskusikan. Jadi silakan saja. Saya kasih kesempatan bebas, siapa yang lebih dahulu, siapa yang kemudian, dan sebagainya. Minta waktu saja, saya Pak, dan sebagainya, nanti kita kasih kesempatan. Atau kalau nanti memang terpaksa akan saya gilir satu persatu, nanti saya panggil satu persatu namanya. Sekarang saya buka kesempatan bebas saja dulu, silakan siapa yang mau duluan, silakan. Oke, silakan mahasiswa mau bertanya yang mana? Ini dibuka untuk pertanyaan apapun ya Pak ya? Ya, pokoknya sejauh terkait perkuliahan mata kuliah menyangkut kelas kita lah. Iya. Menyangkut kelas kita ini sepanjang 1 semester ini, utamanya tentu diharapkan utamanya tentang pemahaman materi. Utamanya itu ya, dalam rangka menjelang UAS, utamanya itu. Tetapi hal-hal yang terkait mata kuliah ini sepanjang 1 semester ini silakan saja. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi beberapa mahasiswa itu mengalami kesulitan di soal yang nomor pembentukan ini Pak, dan segmen Pak, BCD itu. Ya.
Nah, itu yang mau saya diskusikan hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa yang hadir hari ini. Pak Febri, maaf suaranya Pak Febri kurang keras di kedengaran saya. Ya, soal nomor 14, Pak, mengenai desain lah suatu rangkaian driver untuk 7-7 display yang memiliki masukan 8421 BCD. Ya. Oke, ini saya buka dulu sebentar. Ya. UAS 12 ya, UAS log 12 ya. Ya, boleh yang 12 juga boleh, Pak. Yang nomor? Yang nomor 14. Biasanya nomor 14 Bapak sama deh. Ya, yang 14 sama ya. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai... Oke, boleh. Baik, saya langsung merespon dulu yang Pak Febri pertanyakan ini, soal desain ini ya. Jadi konsep mendesain ini yang masih belum dipahami begitu ya. Jadi mungkin saya harus mundur dulu kepada bab. Jadi runtut berpikirnya itu saya ulangi di sini ya. Runtut berpikirnya saya ulangi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan di dalam kuliah, khususnya pada waktu membahas bab mendesain ini. Saya buka dulu file yang saya sudah berikan pada waktu itu. Sebetulnya sudah saya jelaskan cukup runtut bagaimana konsep berpikirnya di dalam mendesain. Diawali dari kerangkanya dulu bahwa pada bab mendesain yang merupakan target kedua capaian kuliah kita, itu saya memberikan ilustrasi melalui gambar ini terlebih dahulu, bahwa kalau yang sebelah atas ini ada segitiga rangkaian fungsi operasi dengan 7 buah arah panah, merupakan lingkup dan rangkuman, merupakan ilustrasi dari lingkup dan rangkuman analisis rangkaian logika kombinasional. Ini yang dibahas cukup panjang lebar sebelum masuk kepada bab desain. Maka begitu masuk bab desain, saya ilustrasikan inti dari mendesain sebetulnya hanyalah terletak pada panah kuning ini, yaitu bagaimana permasalahan-permasalahan atau problems ataupun ide-ide, ideas, gagasan-gagasan yang ingin kita rancang, yang ingin kita desain itu bisa kita upayakan digiring masuk ke wilayah analisis, wilayah segitiga ini. Intinya sebetulnya hanya di situ. Kita giring masuk ke wilayah analisis, maka sisa penyelesaian desain kita sudah sepenuhnya berada di wilayah analisis. Pada waktu kuliah itu, saya berikan 3 contoh. Contoh pertama yang paling sederhana, yaitu kalau problemnya problem yang paling simple, itu bisa saja problem atau ideas kita giring masuk ke wilayah analisis, langsung berupa jawaban desainnya sendiri, langsung dalam bentuk rangkaiannya. Itu kalau problemsnya atau idenya yang simple-simple. Sedangkan untuk problems atau ide-ide yang lebih rumit, biasanya lebih mudah untuk digiring masuk ke wilayah analisis melalui fungsi terlebih dahulu. Jadi apa yang menjadi problems, apa yang menjadi ide kita rumuskan dulu dalam bentuk fungsi-fungsi logikanya. Persamaan-persamaan aljabar booleannya. Sudah berhasil kita rumuskan persamaan aljabar booleannya, maka penyelesaian desainnya tinggal konversi dari fungsi ke rangkaian. Itu untuk permasalahan yang middle. Nah, sedangkan permasalahan-permasalahan yang lebih rumit lagi, pada umumnya
inti mendesain kita itu akan lebih mudah kita formulasikan terlebih dahulu melalui operasi, melalui formulasi tabel hubungan input-output. Sekali tabel hubungan input-output berhasil kita rumuskan, kita formulasikan, maka sisa penyelesaian desain kita sudah tinggal ngikutin panah-panah di dalam wilayah analisis. Tabel tersebut kita konversi menjadi fungsi, fungsinya kita sederhanakan, dan terakhir hasil sederhananya tinggal diwujudkan rangkaiannya. Itu kerangkanya. Nah, sehingga kemudian baru saya masuk kepada contoh konkret. Nah, contoh konkretnya saya mulai dari yang mendesain mesin penjual minuman otomatis. Ini adalah gagasan atau idenya, ataupun problemnya. Maka inti penyelesaian mendesainnya adalah dibuat formulasi tabel hubungan input-output semacam ini. Nah, sekali tabel hubungan input-output ini selesai diwujudkan, diformulasikan, maka kemudian tabel ini bisa kita baca di dalam domain logic untuk kemudian kita konversi menjadi fungsi. Lalu setelah fungsinya didapat, tinggal diwujudkan rangkaiannya. Atau terlebih dahulu disederhanakan fungsinya, baru diwujudkan rangkaiannya. Jadi seperti itu kerangka berpikirnya. Lalu saya sambunglah dengan contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini bahkan berkaitan langsung dengan yang Pak Febri tanyakan. Lalu ini kemudian saya jadikan tugas pula. Jadi mestinya ketika memang dirasakan ada hal-hal yang masih kurang jelas atau membingungkan, pada saat mengerjakan tugas ini mestinya dipertanyakan, sehingga kesempatan memahaminya sudah bisa dituntaskan, diselesaikan pada saat mengerjakan tugas itu. Hingga kalau soal ini kemudian keluar pada UAS, ya sudah nggak bingung lagi, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang langsung kepada materinya. Untuk contoh yang kedua ini, kita diminta merancang suatu rangkaian yang menerima input data berupa 8421 BCD. Itu di sini di inputnya adalah ABCD, 4 bit dengan huruf besar semua. Merupakan input data 8421 BCD. Dan outputnya digunakan untuk mendrive atau mengendalikan nyala padam dari sebuah 7 segment display. Ini 7 segment display-nya. Ketujuh ruas atau segmen diberi nama seperti gambar di samping. Ini ada nama masing-masing segmen, masing-masing ruas. Ruas A, ruas B, ruas C, D, E, F, dan G. Sedangkan tampilan desimalnya ditunjukkan oleh gambar di bawah. Jadi ketika input 8421 BCD-nya adalah merupakan kode 8421 BCD dari desimal 0, seperti ini, 0, 0, 0, 0, maka nanti output 7 bit di sini, A, B, C, D, E, F, G, 7 bit, itu harus mampu mendrive, mengontrol nyala padamnya ke 7 ruas ini sedemikian rupa sehingga yang nyala adalah segmen A, B, C, D, E, dan F seperti halnya tampilan angka 0 ini. Hanya ruas G saja yang tidak nyala. Seperti itu. Nah, dengan demikian, jadi gambar ini saya sengaja sajikan untuk menjembatani
konsep berpikirnya seperti inilah kira-kira rangkaian yang ingin kita rancang. Inputnya tadi sudah saya inputnya karena digunakan untuk mendrive 7 segment display, maka tentu outputnya adalah output untuk mendrive segmen A, lalu ada juga output untuk mendrive segmen B, ada juga output untuk mendrive segmen C, dan seterusnya. Sehingga tentu outputnya ada 7 juga. Kita namakan saja outputnya sama persis seperti segmen ini. 7 buah huruf-huruf kecil A, B, C, D, E, F, G. Maka dengan demikian ketika kita formulasikan tabel hubungan input-outputnya, tinggal kita bentangkan input 4 bit A, B, C, D huruf besar semua, bentangkan, dan output 7 bit A, B, C, D, E, F, G, bentangkan seperti ini. Lalu kemudian bentangkan pula kombinasi input 4 bit 0, 0, 0, 0, 1, semua dibentangkan untuk kemudian diisilah kolom-kolom output yang diinginkan. Nah, seperti halnya contoh tadi, kalau inputnya sedang 0000 merupakan kode 8421 BCD dari desimal 0, maka tentulah outputnya yang harus aktif mampu menyalakan ruas A, B, C, D, E, F tanpa ruas G. Berarti ruas A, B, C, D, E, F, output A, B, C, D, E, F ini yang harus aktif berlogika 1. Ruas G-nya tidak aktif, maka berlogika 0. Seperti itu. Nah, maka dengan cara serupa, untuk masing-masing input baris-baris berikutnya, ini tinggal kita sesuaikan outputnya harus bagaimana. Baris ketiga, outputnya harus bagaimana. Baris keempat, outputnya harus bagaimana. Sesuai dengan tampilan-tampilan yang diinginkan seperti ini. Sementara, karena input ini dinyatakan hanyalah untuk 8421 BCD, berarti 6 kombinasi yang paling bawah yang bukan merupakan 8421 BCD berarti tidak akan pernah diberikan kepada input. Dan karena dia tidak pernah diberikan kepada input, maka tidak menjadi masalah outputnya mau di set 0 atau mau di set 1, tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya. Karena itu dia diisi down. Nah, itulah inti penyelesaiannya. Tinggal kita inti penyelesaiannya adalah membuat tabel hubungan input-output ini. Begitu tabel hubungan input-output ini selesai, maka tahap kedua tinggal kita cari fungsinya. Nah, dalam hal ini dianjurkan untuk mencari fungsinya langsung melalui Karnaugh Map, supaya didapatkan fungsi yang langsung sederhana. Itu tahap kedua. Setelah didapatkan fungsi yang sederhananya, maka kemudian saya besarkan dulu. Maka kemudian tahap terakhirnya, tahap ketiganya adalah tinggal menggambarkan rangkaiannya. Nah, rangkaiannya itu tentu memiliki 4 input dan 7 output. Seperti ini tadi. Tinggal isi kotak ini yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian sesuai fungsi yang kita dapatkan. Itu tinggal digambarkan. Kira-kira begitu garis besar penyelesaiannya, sehingga ketika ketemu soal seperti ini, saudara sebetulnya sudah tinggal mengulang tugas itu saja. Cuma di sini, soal nomor 14 pada UAS ini, saudara hanya diminta untuk merancang hanya bagian rangkaian yang mendrive ruas tertentu saja. Bagian dari rangkaian yang ada 4 input dan 7 output. Sebagiannya saja, tidak semuanya. Kalau tugas ini semuanya,
di UAS hanya bagiannya saja yang saudara diminta untuk dikerjakan. Yaitu dalam hal ini untuk mahasiswa yang nomor pokok mahasiswanya itu terakhir angka 4 atau angka 9 misalnya, maka dia hanya merancang yang ruas A saja. Artinya bahwa pada waktu menyelesaikan, menjawab, saudara cukup membentangkan mulai dari formulasi tadi, cukup membentangkan input 4 bit dan output A saja, satu saja. Output B, C, D, E, F, G-nya nggak perlu, karena nggak diminta. Begitu. Sehingga nanti fungsinya, fungsi A saja yang saudara cari. Fungsi B, C, D, E, F, G-nya nggak perlu, karena tidak diminta. Begitupun rangkaiannya. Rangkaiannya hanya rangkaian yang mengkonversi dari fungsi yang outputnya A kecil dengan input A, B, C, D ini saja. Itu untuk mahasiswa yang ditugaskan merancang ruas A saja. Nah, dengan cara serupa, mahasiswa lain ada yang ruas B saja, ada yang ruas D saja, F saja, G saja, dan seterusnya. Kira-kira begitu gambarannya. Kalau memang kurang jelas atau Pak Febri mau memperjelas bagian mananya, silakan. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ini kalau mahasiswa yang mau bertanya langsung silakan ya. Saya hanya mewakili Anda saja. Boleh lihat slide yang sebelumnya nggak Pak? Boleh. Nah, kalau dari sini kan berarti A, B, C, D, E, F, G ini masing-masing angka disederhanakan dulu dengan Keymap kan, Pak? Iya, betul. Jadi misalkan untuk yang ruas A saja ya. Ya. Berarti tabelnya ini hanya ada output A saja, tanpa output B, C, D, E, F, G. Jadi tabelnya hanya ada input A, B, C, D, lalu output A doang. Iya, berarti ini hanya satu kali saja kan, misalnya ini satu sampai ke bawah. Kalau misalnya ini satu sampai ke bawah kan artinya persamaannya satu cuma kan. Betul. Gitu. Iya, berarti benar yang sudah saya jelaskan ke mahasiswa bahwa ini cari A-nya saja gitu. Dan yang mengerjakan A ini adalah yang nomor MPM 4 dan 9. Jadi iya, betul. 4 atau 9 dia kerjakan A. Ya, jadi silakan mahasiswa yang lain sekarang kalau masih tetap bingung, masih kurang jelas, kejar saja pertanyaannya. Termasuk kalau ada hal-hal yang sangat sepele mungkin yang masih ingin ditanyakan juga silakan saja. Silakan buat yang lain mengenai soal 14 ini. Yang to complement number code, Pak. Iya, oke. Soal nomor 2. Itu juga bingung di menentukan nilai positif dan nilai negatif dari satu bilangan. Jadi saya sebaiknya selalu menjawabnya berdasarkan apa yang saya jelaskan pada saat kuliah ya. Jadi saya refer dulu kepada materi kuliah saat itu ya. Saya buka dulu ya. Tadi apa tuh complement number code ya? Iya, Pak. Bukan yang ini, sebentar. Oke, ini yang saya sampaikan pada waktu kuliah tentang TUS Complement Number Code. Mulai dari konsep dan pengertiannya saya jelaskan lewat tabel ini. Kemudian cara mencarinya saya jelaskan juga dengan patokan rumus yang ada di kotak kuning ini. Nah, memang pada bagian ini, pada bab 2, khususnya pada bagian ini, penjelasannya waktu itu lebih banyak di audionya ketimbang di dokumennya. Dokumennya hanya yang ini saja tentang TUS Complement Number Code, tapi audionya cukup panjang saya jelaskan. Dengan petunjuk yang saya berikan saat itu adalah bahwa apa yang saya jelaskan secara lisan pada audio, saya minta untuk sambil dikerjakan di kertas oret-oretan masing-masing, agar pengertiannya lebih mudah diserap. Nah, karena di dalam penjelasan itu langsung ada beberapa contoh konkret yang saya sampaikan secara lisan, dan itu
tentu saja kalau hanya didengarkan sulit untuk ditangkap. Harus sambil dioret-oret apa yang saya omongkan itu. Contoh-contohnya itu sambil saudara oret-oret, nah sehingga dengan demikian lebih mudah. Mata juga ikut menyerap dan seterusnya, tangan ikut oret-oretan, berpikir juga dan seterusnya gitu. Jadi apa namanya? Kalau mau detailnya ada di bagian ini beserta audionya, sedangkan versi singkat untuk menjawab langsung pertanyaan Pak Febri, kira-kira intinya begini. Bahwa ketika TUS Complement Number Code itu sign bit itu adalah MSB-nya ini. Untuk TUS Complement Number Code, nah ini ya. Jadi MSB-nya ini, bit yang paling kiri ini adalah merupakan sign bit. Jadi setiap kode dalam TUS Complement Number Code ini, MSB-nya ini selalu merupakan sign bit. Sign bit itu adalah bit tanda aljabar, plus atau minus. Kalau dia 0 bit MSB-nya, berarti dia plus. Kalau dia 1, berarti dia minus. Oke, itu yang pertama patokan. Kalau dia plus, maka sisanya ini tinggal dibaca normal. Plus sekian. Ini misalnya kan 1 ditambah 4-nya enggak, 8. Ditambah lagi 16. Ya. 32-nya enggak, 64-nya enggak, 128 ditambah ya. Dan seterusnya. Dibacanya normal semacam itu ya. Kalau yang ini 0. Oke. Jadi plusnya berapa? Ini dibaca normal berdasarkan pembobotan. Tetapi kalau dia 1 yang berarti minus, maka cara membaca nilainya itu tidak bisa langsung. Cara membaca nilainya harus mencari plusnya terlebih dahulu. Jadi yang kita lakukan 2 tahap. Pertama adalah minusnya dulu, berarti langsung terseleksi di sini. Kalau enggak A ya B jawabannya. Nggak mungkin C atau D. Gitu ya. Langsung terseleksi antara A dengan B. Karena di sini minus. Nah, baru minusnya berapa, apakah 307 atau 205, itu tergantung membaca nilainya. Seperti saya katakan tadi, kalau dia minus, nilainya minus berapa, itu tidak bisa dibaca langsung. Tetapi harus dicari plusnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari plusnya? Yang perlu kita ingat lagi adalah mengkomplement-duakan, mentus komplementkan, itu berarti menegatifkan bilangan. Artinya kalau bilangannya adalah plus, ditus komplementkan berarti menjadi negatif. Kalau plus, ditus komplementkan jadi negatif. Kalau dia minus, ditus komplementkan berarti menjadi plus. Minus dinegatifkan menjadi plus kan? Nah, maka ini ketika kita, karena dia minus, ketika kita tus komplementkan, maka dia menjadi plus. Maka seperti saya katakan tadi, ini kita baca minus, berapa minusnya harus dicari plusnya dulu. Mencari plusnya sama dengan mentus komplementkannya, mengkomplement duakannya. Nah, sekarang cara mencari komplement duanya. Cara mencari komplement duanya, ini tadi rumusnya. Ini rumus dasarnya. Cari komplement satunya dulu. Setelah komplement satu didapat, ditambah 1 hasilnya. Oke. Itu rumus dasarnya. Tetapi selain rumus dasar, di dalam kuliah, di dalam seingat saya waktu itu ada dokumennya juga. Nah, ini dia. Saya berikan juga ini tips cepat mencari komplement 2 ini.
saya buang dulu satu yang ini. Di dalam WA Group, saya juga tambahkan ini. Ini tips cepat mencari komplement 2. Mengkomplement 2 kan. Bit 1 paling kanan, ke kanan, tidak berubah. Sisanya dibalik. Itu aja patokannya. Bit 1 paling kanan, ke kanan, itu tidak berubah. Sisanya dibalik. Itu tips cepat mencari komplement 2. Maka ketika ini kita komplement 2 kan, kita tus komplementkan dengan cara tips cepat tadi, maka kita harus berpatokan pada bit 1 paling kanan ke kanan, tetap. Sisanya dibalik. Bit 1 paling kanan yang ini. Yang ini bit 1 paling kanan. Kalau yang ini misalnya ya soal lain misalnya ya. Kalau misalnya ini bit 1 paling kanan berarti yang ini. Berarti yang ini. Gitu ya. Oh. Kalau yang ini misalnya bit 1 paling kanan berarti yang ini gitu loh. Nah, balik lagi ke soal ini, bit 1 paling kanan di sini adalah yang ini. Ke kanan karena dia sudah paling paling kanan benar-benar, ke kanan sudah nggak ada lagi kan? Berarti dia sendirian kan? Itu tetap tidak berubah. Berarti tetap 1, tulis di bawahnya 1. Sisanya dibalik. Sisanya ini dibalik semua. Yang 0 menjadi 1, tulis di bawah sini 1. Yang 1 menjadi 0. Yang 0 menjadi 1, begitu semua. Nah, maka hasilnya itu sudah bilangan positif. Tinggal dibaca nilai positifnya berapa. Akan didapat kalau nggak 307 ya 205 hasilnya nanti. Plus 307 atau plus 205 hasilnya. Maka yang ini tadi menjadi minus sekiannya gitu. Cukup jelas ya? Cukup, Pak, cukup. Nah, ini harus memang kalau yang model-model begini harus sambil dioret-oret ngerjainnya. Sebagaimana pada waktu kuliah saya tekankan benar. Jangan hanya dengar, tapi juga harus sambil oret-oret begitu loh. Oke, silakan. Oke, jelas, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ah, itu dong. Siapa? Silakan. Yang di file tadi yang nomor 15-nya itu yang rangkaian sekuensial. Dah tuh. Silakan. Nah, itu cara baca diagram itu bagaimana, Pak? Cara baca diagram rangkaiannya ya? Iya, Pak. Maksud cara membaca yang Anda maksudkan tuh seperti apa? Bisa diperjelas lagi? Jadi seperti apa? Gimana suaranya hilang? Pak Zrian? Jadi seperti persamaan yang seperti biasa, Pak, itu misalnya J plus K atau J or K gitu. J plus K, J or K? Maksudnya yang mana nih? Yang mana? Jadi mungkin kita arahkan langsung kepada apa yang diminta soal saja ya. Jadi pertama soalnya ini untuk rangkaian sekuensial di bawah ini berarti rangkaiannya yang ini ya. Rangkaiannya yang ini ada jika flip-flopnya, ada D flip-flopnya, ada OR gate-nya gitu ya. Di sini inputnya di sini ada input CP masuk ke clock-nya JK serta masuk juga ke clock-nya D flip-flop. Lalu ada sinyal start masuk ke clear-nya JK serta masuk juga ke preset-nya D. Nah, ini sinyal CP-nya kayak gini diketahui, sinyal start-nya diketahui kayak gini. Lalu di sini ada input X diberikan sinyalnya seperti ini.
Oke. Lalu saudara diminta gambarkanlah timing diagram dari Q1, D, dan Q2. Ini dia Q1, D, serta Q2. Sudah disiapkan tempat untuk menjawabnya. Dengan menganggap kondisi awal output Q2, Q1 sama dengan low, high. Kondisi awal dari Q2-nya low, kondisi awal dari Q1-nya high. Ini sudah dibantu jawabannya. Q1 kondisi awalnya high, sudah digambarkan kondisi awal high. Sedangkan Q2-nya kondisi awalnya low. Sudah dibantu di sini, digambarkan kondisi awalnya low. Nah, saudara diminta menuntaskan jawaban timing diagram dari Q1, D, serta Q2 ini. Lalu saudara bahkan dituntun di sini menjawabnya dengan terlebih dahulu harus menjawab fungsi logika keluaran OR gate-nya adalah, OR gate-nya ini ya, keluarannya itu adalah ini yang masuk ke D. Berarti nama keluaran ini bisa langsung kita beri nama D. Nah, fungsi logika D itu sama dengan apa? Nah, ini dijawab terlebih dahulu. Nah, tentu bisa saudara jawab D ini adalah output dari OR gate yang inputnya X serta Q1 bar kan. Jadi mudah saja ya menjawabnya ya. X OR Q1 bar gitu kan ya fungsinya di sini ya. Nah, baru digambarkan Q1-nya bagaimana, D-nya bagaimana, dan Q2-nya bagaimana. Yang tidak boleh saudara lupakan adalah bahwa D di sini itu bukan merupakan output key dari flip-flop, bukan output key dari flip. D ini adalah input, atau dalam hal ini adalah output dari OR gate. Jadi dia adalah kombinasional, fungsi kombinasional. Maka ketika menjawab D, jawabannya berdasarkan fungsi kombinasional. Yang tadi sudah dijawab terlebih dahulu di sini, fungsinya seperti apa? Nah, pada kuliah saya berikan contoh example 1 untuk fungsi kombinasional, diwakilkan oleh example 1 pada kuliah. Bahwa setiap fungsi kombinasional, timing diagramnya sepenuhnya didasarkan kepada truth table-nya. Karena fungsinya sudah dijawab di sini tadi, tentu truth table-nya mudah bisa dibuatkan. Maka gambar D di sini bisa kita buat sepenuhnya berdasarkan fungsi dan truth table-nya ini tadi. Itu untuk D. Sedangkan untuk Q1 dan Q2, nah itu yang baru dijawab berdasarkan patokan yang sudah saya berikan. Secara garis besar adalah berdasarkan urut-urutan waktu. Tetapi ada step-step menjawab yang sudah saya jelaskan di contoh soal pada waktu itu. Saya anjurkan step pertama saudara fokus dulu di mananya, step keduanya fokus di mananya, step ketiganya dan seterusnya. Begitu, kira-kira secara garis besar maksud dari soal dan menyikapi cara menjawabnya. Nah, sekarang saya kembalikan dulu kepada saudara Fazrian yang bertanya, apakah ini sudah mencukupi apa yang saudara butuhkan tadi atau belum? Kalau belum silakan ditanyakan lebih lanjut. Kalau sudah pun silakan, kalau mau dikejar dengan pertanyaan lain silakan. Silakan. Udah jelas. Oke. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Ya. Tetap saja penyelesaian ini harus melihat dari tabelnya JK. Ini JK flip-flop ya, Pak ya? Betul. Yang kiri JK flip-flop, yang kanan D flip-flop. Ya, jadi tetap melihat JK flip-flop yang JK flip-flop ini kan ada dua ya, Pak ya? JK flip-flop yang nggak ada clear-nya sama yang ada clear-nya. Ya. Jadi yang kita lihat tabel kebenaran dari JK flip-flop yang ada clear-nya berarti ya, referensi kita. Untuk membuat output atau mengetahui output Q1 itu.
Nah, bagaimana saya kurang barusan Pak Fabri. Ya gini Pak, jadi yang ini kan jawaban key ya Pak ya, bukan kibar ya, bukan keynote ya. Bukan. Ya. Berarti kibar itu kan kebalikan dari key-nya kan Pak? Iya betul. Jadi jawaban key yang dibawa itu tetap walaupun melihat sinyal dari sinyal yang di atas itu, sinyal CP, sinyal X, dan sinyal star itu tetap juga harus melihat tabel kebenaran dari JK flip-flop yang clear ini kan? Ya. Sebagai bahan referensinya. Ya, betul. Jadi patokan ketika menjawab harus kepada tabelnya. Tabel JK untuk output Q1 tentu berdasarkan tabel JK. Untuk Q2 tentu berdasarkan tabel D. Yang pada kuliah sudah saya berikan, ini dia. Ya, ini JK, ini D. Oh, yang ini berarti JK cuma satu ini Pak berarti. JK yang ada clear-nya berarti tetap sama ya? Ya, sama tetap. Clear ataupun preset, ini adalah merupakan input-input tambahan yang harus disikapi sebagai input prioritas. Ya, artinya nanti di tabel yang di atas ada perubahan saat ada clock dan clear yang aktif gitu ya. Jadi begini, mungkin buku-buku tertentu ada yang membuat tabel ini dilengkapi lagi dengan kolom clear sendiri, kolom preset sendiri dan sebagainya. Mungkin ada yang begitu. Iya. Bahkan kolom clocknya juga ditambahkan lagi, mungkin ada yang begitu. Tetapi saya selalu memberikan yang patokan-patokan utamanya. Jadi saya memberikan yang utamanya ya ini saja gitu loh. Nah, sementara si clear tadi nggak perlu kita pandang berada dalam atau tabel yang memiliki clear sendiri, nggak perlu. Cukuplah kita memandangnya bahwa pertama saya lengkapi sekalian ya, baik clock maupun preset dan clear. Ya, karena di sini agak bingungnya ada yang berbentuk bulat, ada yang tidak berbentuk bulat, Pak. Betul. Ya, saya lengkapi sekalian. Jadi di dalam kuliah sebetulnya sudah cukup lengkap, terutama di dalam audionya kalau diikuti betul sudah sangat rinci saya jelaskan. Kalau diikuti secara cermat itu ada di sana. Ringkasnya begini. Satu persatu ya, D dulu ya, D flip flop dulu ya. Satu persatu, D flip flop dulu. D flip flop tabelnya begini. Tabelnya itu bahkan bisa kita ringkas lagi sebagai next key sama dengan D. Udah begitu aja. Karena next key itu akan 0 kalau D-nya 0. Next key akan 1 kalau D-nya 1. Jadi apapun D-nya ya itu juga next key-nya. Karena itu bahkan tabelnya bisa kita lupakan, langsung ininya saja yang kita ingat. Bahwa di flip-flop operasinya cuma satu macam, yaitu next key-nya akan ngikut persis sama seperti D-nya. Oke? Cukup satu itu patokan untuk D flip-flop. Lalu, ketika dia ada input clock-nya, maka operasi next key sama dengan D itu hanya bisa terjadi kalau clock-nya sedang aktif. Nah, clock-nya sedang aktif itu tergantung jenis clock-nya. Ada 4 macam jenis clock-nya. Jadi kalau jenis clock-nya kayak gini, ketika sinyalnya itu sedang high, aktif dia. Maka selama sinyal input clock-nya sedang high sajalah next key sama dengan D tadi berlaku. Tapi kalau jenis clock-nya seperti yang ini misalnya, ini jenis clock yang aktifnya sesaat saja, yaitu sesaat ketika sedang terjadi peralihan dari low ke high. Hanya sesaat itu saja aktif.
maka hanya sesaat itu sajalah next key sama dengan D tadi berlaku. Demikianlah untuk jenis clock yang lainnya. Ada yang aktif low, ada yang aktif turun. Oke. Jadi, operasi yang satu-satunya tadi hanya berlaku kalau clocknya sedang aktif saja. Tergantung jenis clocknya. Jenis clocknya ada 4 macam. Nah, untuk soal kita tadi misalnya, nah ini jenis clock yang turun di flip-flopnya. Nah, maka next key 2 ini akan sama persis dengan input D-nya ini, hanya ketika sinyal yang masuk ke sini sedang turun saja. Oke, sesuai dengan tabel ini tadi. Kalau sedang tidak aktif clocknya, tidak berlaku ini. Oke. Artinya kalau tidak berlaku, output key-nya itu tidak berubah. Output key-nya itu bertahan seperti kondisi yang sebelumnya begitu. Nah, itu tadi clock ya. Selanjutnya lagi sekarang, ada juga D flip-flop yang selain tambahan input clock, juga mendapat tambahan input preset atau input clear. Seperti halnya soal kita di sini ada input presetnya. Nah, input preset dan clear itu harus kita sikapi begini. Bahwa preset dan clear itu, preset diilustrasikan oleh yang warna merah, clear yang oleh warna hijau. Bahwa preset itu tujuannya membuat key-nya high. Sedangkan clear membuat key-nya low. Yang langsung yang berlaku langsung saat itu juga selama sinyal presetnya aktif atau selama sinyal clear-nya aktif. Oke, kita lihat sekarang contoh di sini. Pada soal kita di sini presetnya jenis yang nggak ada bubble ya, nggak ada bubble. Itu artinya yang kita harus lihat adalah yang ini. Ya, yang ini atau yang ini sama ya. Presetnya yang nggak ada bubble. Itu artinya dia aktifnya high. Aktif high. Jadi kalau sinyal yang masuk ke preset ini sedang high, maka output key-nya langsung high. Selama sinyal yang masuk pada preset high, selama itu juga dipastikan key-nya high. Begitu. Nah, kalau clear nanti sebaliknya. Bedanya dengan saya ulangi bahwa operasi preset dan clear ini operasi yang tidak tergantung kepada sinyal apapun juga. Jadi kalau kita fokus pada yang ini saja, selama input di sini high, maka selama itu pula dipastikan output di sini high juga. Nggak peduli yang lain-lain sedang apa, pokoknya yang penting kita ngelihat ininya saja. Makanya dikatakan bahwa dia adalah input prioritas. Nah, karena itu juga di dalam anjuran saya menjawab, sebaiknya ini tahap pertama yang saudara kerjakan ketika menjawab soal. Karena dia prioritas. Jadi sudah pasti. Nggak usah dilihat lagi yang lain-lain. Input clock-nya nggak usah dilihat, input J-nya, input K, dan sebagainya. Jadi misalkan, balik lagi ke contoh ini. Nah, karena di sini aktif high, maka selama dia high, key 2-nya pasti high. Kita lihat kapan dia high, dia mendapat sinyal start. Nah, sinyal startnya kapan high? Nah, ini dia. Sinyal startnya high di sini. Sepanjang ini. Jadi sepanjang itu di sini masuk high. Maka sepanjang itu juga key 2 pasti high. Jadi langsung sepanjang rentang waktu ini key 2 dipastikan langsung di sini jawabannya high. Langsung bisa kita jawab high. Nggak usah lihat-lihat yang lain lagi. Itu yang dimaksud dengan prioritas.
Jadi tidak usah dilihat lagi input J-nya, input K-nya, input D-nya, input clock-nya, segala macam. Nggak usah dilihat lagi. Langsung itu saja. Preset atau clear. Itu maksudnya Pak Febri. Jadi kenapa kemudian saya, balik lagi, kenapa kemudian saya tidak menyertakan tabel-tabel yang lebih rumit. Saya berikan tabel yang utama saja. Jadi, di dalam penjelasan kuliah, saya berikan penekanan bahwa preset dan clear ini tujuannya berlawanan. Karena tujuannya berlawanan, maka preset dan clear tidak boleh diaktifkan bareng. Terlarang itu. Tidak bisa dan tidak boleh diaktifkan bareng. Jadi andai kata soal kita di sini ada input clear, maka input preset dan input clear tidak boleh mendapat sinyal aktif bareng. Nggak boleh itu. Terlarang itu. Ya, jadi kalau menurut tabel-tabel tadi, ada operasi-operasi reset dan set ya. Pada SR flip-flop ada operasi reset, ada operasi set. Pada JK flip-flop juga ada operasi reset dan operasi set. Nah, operasi reset dan operasi set dibandingkan dengan operasi preset dan clear, ada kemiripan. Operasi reset itu menghendaki next key menjadi 0. Sama seperti halnya operasi clear juga menghendaki output key menjadi 0 atau low. Begitu juga operasi set menginginkan next key menjadi 1 atau high. Sama seperti halnya preset menginginkan output key menjadi high juga, sama. Nah, pengertian prioritas dari preset dan clear tadi juga adalah apabila terjadi benturan operasi antara preset clear dengan reset set. Misal, pada suatu saat yang bersamaan, operasi resetnya terjadi. Operasi preset juga terjadi. Preset menginginkan high. Reset menginginkan low. Berarti berlawanan kan? Nah, ketika itu terjadi, maka yang menang si preset. Jadi pengertian prioritas tadi mencakup itu juga. Begitu juga dengan set dan clear, berlawanan juga. Kalau terjadi bareng set dan clear, yang menang clear. Sementara preset dan clear, karena sama-sama prioritas, nggak mungkin dua-duanya menang. Karena dua-duanya prioritas dan berlawanan tujuan. Maka karena itu preset dan clear terlarang tadi, tidak boleh dioperasikan. Nah, biasanya kemudian untuk memastikan supaya jangan sampai kejadian, ditambahkanlah rangkaian supaya preset dan clear tidak akan pernah terjadi bareng. Ditambahkan rangkaian untuk memastikan hal itu. Begitu Pak Febri. Jadi memang ada buku-buku yang agak membaurkan pengertian reset dengan clear, begitu juga set dengan preset, agak terbaurkan pengertiannya. Padahal prinsip dasarnya berbeda. Ya, ya. Nah, kadang-kadang dia maksudkan di preset, tapi sebetulnya operasinya set. Ataupun sebaliknya. Kadang-kadang yang sedang dia jelaskan reset, padahal sebetulnya di clear gitu loh. Sebetulnya ini dua operasi yang berbeda gitu. Karena rangkaiannya kalau detailnya dilihat itu berbeda, sangat berbeda gitu loh. Tapi kalau cuma sekali lagi harus pandai-pandai ketika ada buku yang menjelaskan istilah ya, penggunaan istilah reset
dengan clear dicampur adukan, begitu juga operasi set dengan preset dicampur adukan. Kita harus pandai-pandai mengkritisi sebetulnya yang dia maksudkan persis yang mana gitu. Biasanya input-input preset dan clear ini biasanya ini digunakan untuk kondisi-kondisi darurat yang harus dilakukan intervensi secara manual. Misalnya pada kondisi-kondisi error, misalnya dipencetlah tombol clear sehingga dinolkan dulu semuanya gitu loh. Tombol clear yang manual begitu loh. Nah, biasanya begitu, Pak. Preset dan clear, begitu juga preset sama. Preset dan clear ini jadinya seringkali di aplikasinya adalah aplikasi-aplikasi untuk tombol-tombol manual mengatasi kondisi-kondisi yang sangat khusus. Seperti itu, Pak. Ya, ya paham, Pak. Silakan. Kalau tidak ada, ya kita selesai di sini nih, Pak Surya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi nih. Ya, saya siap saja. Silakan Pak Febri saja yang mempertimbangkan dan memutuskan, dan silakan mahasiswa bagaimana? Gimana? Ini ada waktu hampir 45 menit lah. Karena kan selesai kita 30. Nah, khusus hari ini kita memang online dan saya yang meminta. Karena saya jujur juga masih banyak yang masih kurang, makanya saya tanyakan langsung beberapa poin yang menurut saya juga harus belajar gitu. Terutama yang JK ya, yang flip-flop ya, Pak. Karena yang flip-flop itu memang harus paham sekali timingnya dan segala macam. Oh ya, tadi satu lagi tuh, Pak. Jika dia hanya melihat sisi naik atau istilahnya positif transition sama negatif transition, berarti hanya di pas transisi tersebut saja yang dibuat ya, Pak ya. Karena kan otomatis langsung misalnya kalau positif itu selesai dia naik kan dia berada di posisi high tuh. Nah, selama dia di posisi high itu udah tidak ada perubahan kan? Betul sekali. Artinya dia membutuhkan istilahnya cuplikan kan? Betul sekali, Pak. Gitu, iya. Hanya mungkin untuk Pak Febri saya bisa tambahkan begini, Pak Febri. Ini harus saya bedakan ya antara yang untuk mahasiswa dengan yang sudah advance ya. Saya ingin permaklumkan begini, bahwa di dalam khususnya kuliah rangkaian sekuensial kita bab terakhir ini, kita bicara timing diagram itu kan sinyal yang segi 4 kotak-kotak itu kan adalah sebetulnya yang perlu disadari bahwa sinyal itu nggak pernah ada. Sinyal yang benar-benar segi 4 itu. Bahwa sinyal-sinyal segi 4 itu adalah sinyal-sinyal idealisasi saja, yang sebetulnya dia dari perubahan dari low ke high, ataupun sebaliknya dari high ke low, itu eksponensial dia, agak melengkung dia. Butuh waktu dia untuk mencapai dari low mencapai high, begitupun sebaliknya dari high mencapai turun ke low, itu butuh waktu. Jadi eksponensial dia perubahannya. Sebetulnya yang benarnya seperti itu, tetapi dengan orde waktu yang sangat cepat. Nah, sehingga dalam orde waktu yang sangat cepat itulah kita idealisasikan seolah-olah dia segi 4 mutlak gitu ya. Artinya di osiloskop kalau kita lihat dengan range waktu yang dibuat ribuan milidetik itu sebenarnya ada transisi dari low menjadi high dan high menjadi low ya, Pak ya. Betul sekali. Karena kita men-settingnya dalam nilai second, itu jadi perubahan itu jadi tidak terlihat transisi tersebut. Betul sekali. Saya kira demikian. Silakan kesempatan terakhir tinggal besok Selasa di jadwalnya kelas B2K. Mulai jam 5 sore sampai jam 8:30 malam. Kira-kira begitu. Kalau ingin bergabung ya, Pak? Ya, kalau tapi di WA group masing-masing, kita tidak online lagi gitu, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Oke, dari saya sudah, Pak Febri. Saya kembalikan ke Pak Febri.
Itu saja kuliah terakhir untuk mata kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung.